Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak hebatku? Masya Allah, Alhamdulillah. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Sebelum belajar, seperti biasa kita berdoa. Ayo ketua kelas pimpin teman tak untuk berdoa terlebih dahulu. Perhatian, siap. Perhatian, siap. Perhatian, siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. 1, 2, 3. Tepuk jari 1 tuh, tepuk jari 2, Tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, bertepuk semua, duduk yang rapi, siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang mendalam. Amin. Oke, doa telah selesai. Terima kasih Nak Ferdi. Kembali ke tempatnya ya. Jadi, setiap melakukan kegiatan atau sebelum melakukan kegiatan harus diawali dengan berdoa. Biasakan ya, biar di rumah tak juga harus berdoa. Oke, Ibu absen dulu ya. Dengarkan nama tak dulu satu-satu, Ibu. Panggil namanya. Abgar, Adnan, Andi Nur Asaida, Pina Damayanti, Ishar, Muhammad Arasi. Oh sakit, tadi ibunya ada hubungi ibu bilang sakit. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita menyanyikan dulu salah satu lagu wajib yang ada di Indonesia, yaitu lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Hafal semua ya? Hafal dong. Harus ikuti musiknya nak ya. Ya, dalam belajar itu ibu guru punya satu kesepakatan untuk menerapkan kedisiplinan di dalam kelas. Yang pertama apa itu? Yaitu tentang tidak boleh keluar masuk kelas tanpa minta izin. Bagus. Jadi sepakat semua ya? Sepakat ya untuk tidak keluar masuk kelas tanpa izin. Kemudian yang kedua adalah tentang menjaga kebersihan. Kenapa kita harus menjaga kebersihan anak-anakku? Ada yang tahu? Supaya ya, Nadia. Supaya tidak
terkena penyakit. Iya betul, supaya tidak terkena penyakit. Kemudian selain itu juga, kenapa kita harus menjaga kebersihan? Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Masih ada yang ingat tidak materi sebelum pertemuan ini? Belajar apa Kina? Ya, Ferdina. Benda yang elastis, betul. Jadi materi sebelumnya kita sudah belajar tentang benda yang elastis. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang gaya gravitasi. Tapi sebelumnya Ibu Guru ada pertanyaan nih. Kira-kira bagaimana keadaan bumi kita jika tidak ada gaya gravitasi? Siapa lagi ya? Ya, Nak Fani. Kita akan melayang-layang di udara. Iya, kita akan melayang-layang di udara. Masih semangat? Ayo, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Dan dan dan. Ding ding ding. Dun dun dun. Dan dan dan. Ding ding ding. Dun dun dun. Sa. Aha aha. Na. Aha aha. Na. Aha aha. Semangat. Semangat semua ya. Ayo silakan disaksikan videonya. Perhatikan ya. Oke, bagaimana videonya Nak? Menarik tidak? Seru tidak? Seru. Apa yang bisa dilihat coba dari videonya? Apa yang dinonton tadi Nak? Nonton apa kita di video? Yang jatuh ke tanah. Apel yang jatuh ke tanah, bagus. Kemudian apa lagi? Ada yang bisa lihat lagi tadi? Apa lagi videonya tentang apa? Gaya gravitasi. Gaya gravitasi. Kenapa bisa gaya gravitasi Nak? Karena apel yang jatuh dari pohon jatuhnya ke tanah. Wih, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Nadia. Mantap, luar biasa, pintar. Sekarang silakan dibaca bukunya halaman 85 sampai 86 ya. Baca bukunya halaman 85 sampai 86 tentang gaya gravitasi. Halaman 85 sampai 86. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ayo. Ya. Kenapa Nak? Nak Saida, apa pertanyaan tak? Ayo. Kenapa? Ayo anak Nadia. Kenapa bisa apel jatuh
tidak melayang-layang baru jatuh. Kenapa apel bisa jatuh di permukaan tanah, tidak melayang-layang? Ada lagi pertanyaan yang lain? Iya, Nak Ferdi. Apa yang membuat manusia dan benda-benda lain tidak melayang di udara? Apa yang membuat manusia dan benda-benda lain tidak melayang-layang di udara? Bagus pertanyaannya ya. Jadi pertanyaannya teman tak tadi ada dari Nak Nadia sama anak Ferdi. Pertanyaannya yang pertama tadi itu tentang kenapa itu apel yang jatuh tidak melayang-layang di udara? Kenapa dia langsung jatuh ke tanah? Ya, jadi hampir sama aja pertanyaannya dengan seperti yang di atas, yaitu tahukah kamu apa yang membuat benda-benda yang dilempar ke atas akan jatuh ke bumi atau ke lantai atau ke tanah? Hampir sama ya seperti ini. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Ferdi tadi ya. Apa yang membuat manusia dan benda-benda lainnya yang ada di bumi tidak melayang-layang seperti di luar angkasa? Nah, kenapa bisa seperti itu? Jawabannya adalah saat benda jatuh, seakan-akan ada yang menarik ke dalam inti bumi. Kenapa seakan-akan ada yang menarik sehingga benda itu tidak melayang-layang di udara? Ya, gaya apa itu? Itulah gaya yang tidak terlihat oleh mata kita yang disebut dengan gaya gravitasi. Nak Sapran, kenapa nak sakit nak? Oke, Nak Sapran fokus dulu ya. Oke. Yang disebut dengan gaya gravitasi. Kemudian apa itu gaya gravitasi? Gaya gravitasi bumi inilah gaya yang akan menarik benda-benda yang ada di bumi untuk ke intinya, ke inti bumi, sehingga gaya gravitasi ini yang menarik benda-benda itu sehingga benda-benda itu tidak melayang-layang di udara. Seperti kalau kita lempar benda ke atas, kalau melayang-layang nanti jadinya hilang, kita susah untuk mencarinya. Jadi begitu ya Nak Ferdi ya. Kemudian kenapa kita juga manusia tidak melayang-layang di udara? Karena ada gaya gravitasi yang tarik kita ke bumi. Dan kita ini juga memiliki berat. Jadi karena adanya gaya gravitasi sehingga kita memiliki berat badan, kita bisa masuk ke rumah tak, jalan-jalan ke rumah tak, toh? Karena kita tidak melayang-layang di udara. Nah, di mana letaknya itu inti bumi? Letaknya itu inti bumi ada di bagian terdalam dari bumi. Jadi inilah yang disebut dengan inti bumi. Bagian terdalam dari bumi. Nah, selanjutnya ada contoh peristiwa sehari-hari yang menunjukkan adanya gaya gravitasi. Yang pertama ada apa? Ada hujan yang selalu turun ke permukaan bumi. Seperti sekarang kita lagi hujan, dilihat kan nak toh? Di luar lagi hujan. Jadi hujan itu selalu turun ke permukaan bumi. Jadi bersyukur kita karena adanya gaya gravitasi kita bisa menikmati yang namanya air hujan. Siapa yang suka mandi hujan di sini? Enak tidak? Segar ya kalau mandi air hujan. Itu air hujan itu air yang bersih. Jadi bisa menyehatkan, bisa juga menyuburkan tanaman seperti itu. Kemudian contoh peristiwa yang kedua, koin yang dilempar ke atas akan jatuh ke permukaan tanah. Contohnya coba, Alfa coba naik sini nak. Coba, karena ibu guru tidak punya koin, jadi ini saja. Koin sama aja dengan benda yang ada di tangannya ibu guru. Ini ada apa ini? Pulpen. Pulpen ya, jadi coba lihat ini pulpen ya. Coba anak Alfa lempar pulpennya ke atas. Jatuh tidak? Jatuh. Jadi karena adanya gaya gravitasi, ketika ada benda yang dilempar ke atas maka akan jatuh ke bumi atau ke tanah. Makasih Alfa, duduk kembali. Kemudian yang ketiga, manusia dapat lompat dan kembali ke tanah. Coba Nak Adnan, sini dulu nak. Coba Nak Adnan. Ini Nak Adnan atau teman tak ini Adnan, manusia toh? Kira-kira kalau dia lompat ini
Terbang atau tidak? Melayang-layang atau tidak? Tidak ya. Coba dilihat. Coba Adnan lompat dulu. 1, 2, 3. Ya, dia kembali lagi ke tanah. Jadi dia tidak melayang-layang karena ada gaya gravitasi. Nah, apa sih manfaat dari gaya gravitasi itu? Manfaatnya adalah yang pertama, dapat menahan benda-benda dan manusia tetap berada di permukaan bumi. Ya, menahan benda-benda dan manusia tetap berada di permukaan bumi. Kemudian yang kedua, sebagai sarana olahraga dan hiburan. Contohnya adalah ada para layang, loncat indah, flying fox, dan trampolin. Siapa yang biasa main trampolin di sini? Seru tidak? Seru. Coba tidak ada gaya gravitasi, pasti tidak ada yang mau main trampolin. Bayangkan kalau satu kali ki lompat melayang-layang, mungkin tidak bisa mungkin pulang. Nah, cari ki ibu tak, wih mana nih anakku tadi bermain di sini? Ternyata melayang nih, karena tidak ada gaya gravitasi. Tapi kalau ada gaya gravitasi, kembali ki lagi, lompat ki lagi, begitu tak? Nah, selanjutnya adalah membuat segala benda memiliki berat. Seperti kita tahu manusia tahu ada berat tak semua tahu? Ditahu semua berat badannya? Tahu, harus tahu dong berat badan tak, masa tidak ditahu, ya kan? Kemudian yang keempat, sebagai prinsip dasar ilmu penerbangan. Siapa pernah naik pesawat? Nah, itulah menggunakan gaya gravitasi itu prinsip penerbangan. Kemudian yang kelima, menjaga agar bulan tetap pada orbitnya. Karena pada prinsipnya bulan itu bekerja mengelilingi bumi. Jadi bulan itu bekerja mengelilingi bumi. Bumi itu bentuknya apa? Bentuknya bulat. Nah, kalau bumi itu bentuknya bulat, kenapa kita bisa berdiri dengan tegap di atas bumi? Karena adanya gaya gravitasi. Iya betul, karenanya ada gaya gravitasi, betul. Coba kalau tidak gaya gravitasi, tes Miki berdiri di atas bola, kira-kira jatuh atau tidak? Jatuh ya. Jadi karena adanya gaya gravitasi, maka kita dapat berdiri tegap di atas permukaan bumi. Selanjutnya, ibu guru ini punya masalah. Ibu guru ada masalahnya. Masalahnya adalah seperti di atas ini, bagaimana jika batu kerikil dan benda lainnya dilempar bersamaan? Apakah akan jatuh secara bersamaan? Inilah masalahnya ibu guru. Jadi saya minta kepada anak-anakku untuk menyelesaikan masalah yang ada di atas. Untuk menyelesaikan masalah yang di atas, ibu guru akan bagi kelompok ya. Tapi sebelum bagi kelompok supaya semangat, kita ibu guru punya permainan. Permainannya berpasangan ya. Ayo berdiri semua. Berdiri. Permainannya berpasangan. Ayo Nadia sama Ferdi berpasangan. Kemudian Isar sama Saida. Sebelah sini nak. Kemudian siapa lagi? Sudah ada semua pasangannya? Jadi nama permainannya adalah jauh, dekat, tangkap. Jadi seperti itu ya. Tunggu dulu. Jadi nama permainannya adalah jauh, dekat, apa nak? Tangkap. Oke, siap? Menjauh, mendekat, menjauh, menjauh, mendekat, mendekat, tangkap. Siapa yang menang? Siapa yang kalah? Kalau menang berarti kita masih konsentrasi. Masih semangat ya? Masih. Pertama itu ada Ferdi. Kemudian
Alfa, kemudian Asaida dengan apa lagi ya, sama Isar. Duduknya di sini nak, kelompoknya. Nanti ya, nanti bergeser kalau sudah Ibu Guru. Kemudian kelompok yang kedua adalah gaya gesek. Gaya gesek. Kelompok kedua gaya gesek, kelompoknya adalah Fahmi. Kemudian Gibran, kemudian Adnan, dan kemudian yang terakhir Vina. Kemudian kelompok yang ketiga namanya adalah gaya otot. Namanya gaya otot. Nah, kelompoknya di situ adalah Nadia, kemudian Syahdan, Muhammad Irfan, sama satu lagi supaya cukup, sama Rifki. Kemudian kelompok yang terakhir adalah kelompok gaya gravitasi. Nah, kelompoknya di sini adalah yang belum disebutkan namanya. Jadi dia adalah kelompok gaya gravitasi. Siapa yang belum disebutkan namanya tadi? Ya, Safran. Kemudian Nurul Ainun, Abgar, sama Rayyan. Silakan nak duduk dengan teman kelompok tak? Duduk dengan kelompok tak nak? Ayo, duduk dengan teman kelompok tak ya? Di sini Ibu Guru punya lembar kerja. Sudah duduk sama dengan teman kelompoknya? Sudah duduk sama dengan teman kelompoknya nak? Kenapa Ki Nurul Ainun? Oke, sudah duduk sama dengan teman kelompok tak? Sudah. Nah, di sini Bu Guru punya lembar kerja ya. Lembar kerja nanti ini yang akan kalian selesaikan dengan teman kelompok tak. Ibu Guru bagikan. Ibu Guru bagikan. Ingat ya, namanya lembar kerja peserta didik. Kerjanya berkelompok. Kalau berkelompok berarti bekerja bersama. Bukan cuma satu orang saja ya. Jadi apa? Lembar kerjanya di sini adalah tentang gaya gravitasi. Mengapa kita tidak melayang di udara? Nah, masalahnya seperti ini. Nah, alat dan bahan yang diperlukan ada apa nak? Ada alat dan bahannya apa? Batu. Kemudian apa lagi? Kertas. Ini batu kerikilnya ya, Ibu bagikan. Ini alat dan bahannya, Ibu Guru bagikan ya. Oke, tulis. Ini alat dan bahannya nak ya. Ada kertas yang berukuran sama, kemudian batu dan lembar kerja. Ada semua ketiga-tiganya? Sudah dipegang semua? Ada kertas, ada lembar kerja, ada batu kerikil. Oke, kemudian bagaimana langkah kerjanya? Langkah percobaannya yang pertama adalah bagaimana? Ambil batu dan selembar kertas utuh, jatuhkan batu dan selembar kertas utuh secara bersamaan dari ketinggian yang sama. Ayo, lakukan percobaan langkah yang pertama, kedua, dan ketiga. Ya, ganti-gantian kita melakukan percobaan. Ada yang melakukan percobaan dan ada yang mengamati. Gaya otot dengan kelompok gaya magnet. Kalau begitu saya persilakan dulu untuk kelompok gaya otot naik mempresentasikan. Yang lainnya yang belum selesai, fokus kita perhatikan dengan dengarkan teman tak dengan lanjutkan bekerja ya.
Oke. Sini Kina, sini supaya nalihat kita teman tak semua ya, supaya nalihat kita. Yang lainnya dengarkan Kila nak lah. Ya, silakan. Kami dari Gaya Otot Akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Ya. tabel hasil Aktivitas 1. aktivitas 1. Ya. Tabel hasil pengamatan Yang lainnya dengarkan Kina ya. batu dan selembar kertas. Ya. Pengamatan batu yang lebih duluan daripada selembar kertas. 2. Batu dan bola kertas. Hasil pengamatan sama-sama jatuh. 3. Bola kertas dan selembar kertas. Hasil pengamatan bola kertas yang lebih duluan lebih pada selembar kertas. Oke, kemudian aktivitas 2. Aktivitas 2. Dengarkan Kila nak. 1. Apa yang diamati saat menjatuhkan selembar kertas dan bola kertas secara bersamaan? 1. Jawaban. Bola kertas yang jatuh terlebih dahulu. Ya, bagus. 2. Apakah ada perbedaan berat antara selembar kertas dengan selembar kertas yang sudah dijadikan bola? 2. Apa? Ya. Ada bola kertas agak berat. Oke. 3. Apakah ada perbedaan antara selembar kertas dengan selembar kertas yang sudah dijadikan bola? 3. Jawab hasil diskusi. Ada. Tidak kotak lagi. Oke. 4. Menurut kalian mengapa Yang lainnya dengarkan ya. Ketiga jatuh karena selembar kertas memiliki perbedaan yang besar dibandingkan dengan bola kertas. Oke. Kemudian kesimpulannya. Apa yang mempengaruhi benda yang jatuh karena tarikan gaya gravitasi bumi? Yang mempengaruhi benda yang jatuh karena tarikan gaya gravitasi bumi adalah luas permukaan benda dan hambatan udara. Bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok gaya apa nak? Gaya otot. Ada yang mau bertanya atau menanggapi dari presentasinya teman-teman? Iya. Sangat bagus. Oh, sudah sangat bagus. Jadi kalau sudah sangat bagus, dia dikasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih. Hasil diskusinya tadi sudah sangat luar biasa. Itu artinya kalian sudah paham. Ya, jadi yang harus kalian ketahui bahwa kenapa ada perbedaan saat jatuh? Karena ada yang mempengaruhi benda itu, nak. Yang pertama apa? Yang mempengaruhi adalah berat berat bendanya. Ketika batu dibandingkan dengan kertas, maka lebih berat batu kerikil. Kemudian yang kedua ada luas permukaannya. Kenapa bisa luas permukaan? Karena ketika kertas yang sudah dibentuk bola dengan kertas yang selembar kertas, maka selembar kertas akan lambat jatuh karena dia kayak melayang-layang di udara karena luas permukaannya. Kemudian yang ketiga ada namanya hambatan udara. Nah, ketika luas permukaan besar, maka hambatan udaranya juga semakin besar. Jadi seperti itu ya. Oke, paham? Paham. Kalau paham, sekarang ibu guru punya tugas. Tugasnya ini bukan lagi dikerja perorangan. Bukan per kelompok, tapi perorangan. Ya. Jadi di sini dikerja perorangan tugasnya ya. Dikerja perorangan tugasnya nak ya. Silakan dikerjakan. Ayo dibaca, kemudian dikerjakan tugasnya. Kan sudah paham semua kan? Sudah paham ya? Sudah paham materinya. Jadi ayo kita bekerja.
Tugasnya ini perorangan ya, bukan lagi per kelompok. Jadi, materi kita hari ini kita sudah belajar tentang apa? Ya, tentang gaya gravitasi. Apa itu gaya gravitasi? Gaya yang menarik benda-benda atau manusia yang ada di bumi untuk selalu ke inti bumi. Seperti itu ya. Menarik tidak pembelajaran kita hari ini? Menarik. Videonya bagus enggak? Bagus toh untuk dinonton. Kemudian bagaimana tadi diskusi sama temannya? Seru? Seru ya. Jadi kita bisa bekerja berkelompok seperti itu. Jadi materi kita hari ini adalah tentang gaya gravitasi. Apa itu gaya gravitasi? Gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi yang selalu menarik benda-benda yang ada di permukaan bumi untuk menuju ke inti bumi. Kemudian yang mempengaruhi benda jatuh ke permukaan bumi itu adalah ada berat benda, kemudian hambatan udara dan luas permukaan benda ya. Jadi semakin luas permukaan benda, maka hambatan udaranya juga semakin besar seperti itu. Oke, paham ya? Paham dong. Jadi semuanya sudah mengerti tentang gaya gravitasi? Mengerti. Pada pertemuan selanjutnya atau pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang energi, ya, energi dan perubahannya. Nanti lebih menarik lagi pembelajarannya. Masih mau belajar yang lebih menarik lagi? Sudah masih semangat belajar? Masih bagus sekali semangatnya. Sudah? Ibu guru mau berpesan sama anak-anakku semua, anak-anak hebatku, anak-anak cerdasku, anak-anak solehaku, anak-anak solehku, anak-anak yang baik hatiku. Ibu guru mau berpesan. Yang pertama apa? Rajin belajar, ya. Kenapa? Karena apa? Rajin pangkal pandai, ya. Jadi kalau kita rajin belajar, maka kita akan pandai atau pintar, ya. Jadi belajar itu bukan cuma di sekolah, nak, tidak. Tapi belajar juga di rumah, sama teman, sama orang tua, itu semua adalah belajar. Kemudian yang kedua adalah jangan lupa tetap menjaga sholat. Karena kita umat Islam harus menjaga sholat. Karena sholat adalah tiangnya agama. Kalau kita tiangnya roboh, maka rumah tak juga ikut roboh, agama tak ikut roboh. Karena kita umat Islam, jadi harus menjaga sholat. Yang ketiga, apa nak? Jangan lupa berdoa. Setiap mau melakukan aktivitas atau selesai melakukan kegiatan harus berdoa. Mau makan? Berdoa. Sudah makan? Berdoa. Mau tidur? Berdoa. Bangun tidur? Berdoa. Kemudian yang keempat lagi, hormati orang tua. Hormati juga guru. Kenapa? Karena guru adalah orang tua kedua kalian, ya kan? Yang ada di sekolah. Kemudian kalau pulang jalan di sebelah kiri. Kenapa harus jalan sebelah kiri? Banyak kendaraan. Kalau jalan di sebelah kanan nanti ditabrak di kendaraan, jadi harus jalan sebelah kiri. Kemudian kalau masuk rumah harus beri salam, bagus. Kalau mau pergi harus pamit. Ya, ingat ya seperti itu. Oke? Oke, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Ibu ucapkan banyak terima kasih. Oke, sebelum kita selesai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa. Oke, siapa yang mau pimpin temannya berdoa? Ayo, siapa ya? Siapa tadi yang datang ke sekolah duluan? Yang sampai di sekolah tadi duluan? Oh, Abgar. Kalau begitu Abgar yang pimpin temannya berdoa. Ya. Sini. Pimpin teman tak. Oke.
Perhatian. 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 Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Lunggul-lunggulung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah siap berdoa. Satu jari kananku, satu jari kiriku, gabung menjadi dua kubu jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, gabung menjadi empat kubu merah ciprik. Jari kananku, dua jari kiriku, gabung menjadi menjadi delapan kubu jari kananku, lima jari kiriku, gabung menjadi 10, siap berdoa. Amin. Oke, makasih, doa selesai ya. Makasih Nafgat. Oke, sudah, hati-hati di jalan. Ya, pulang duluan. Anak Gibran, ambil tas anak, pulang. Ya. Salam Ibu. Oke. Saidah, Fahmi, Rifki, kursinya dirapikan nak.